Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat pagi, sukses semua untuk kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengakses file maupun tugas yang sudah disiapkan oleh mahasiswa di Hebat e-learning. Ya. Jadi yang pertama kita masuk ke hebat.elearning.uner.ac.id seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di alamat website di pojok sebelah kiri atas ini ya. Nah, kemudian kita login dengan memasukkan ID dan password yang biasa kita pakai. Oke. Seperti biasa, kita selalu diarahkan ke dashboard, dan di dashboard selalu ada promosi Spada Indonesia dari Dikti. Untuk meringkas, saya selalu sarankan untuk mengklik angket Spada Indonesia. Kemudian, untuk mengakses file ataupun tugas mata kuliah, kita pilih mata kuliahnya dulu. Misalnya, di mata kuliah Etika dan Keterampilan Profesional untuk Akuntan, kelas L. Saya mau lihat ada file atau ada tugas yang sudah tersedia di kelas L, yang disiapkan oleh mungkin PJMK atau dosen lain, atau juga yang tugas yang sudah diserahkan oleh mahasiswa. Jadi kita klik ke Etika dan Keterampilan Profesional untuk Akuntan, kelas L. Nah, oke, kita masuk ke sini, kemudian ini adalah sambutannya, selamat datang, deskripsi, capaian pembelajaran, dan sebagainya ya. Nah, kemudian di sini ada silabus. Ini ada pembagian kelompok. Misalkan saya ingin mendownload silabus, Bapak Ibu bisa lakukan dengan klik kanan, save link as, maka sudah tersedia, kita bisa langsung save, gitu ya. Kita bisa langsung save atau simpan filenya. Jadi ini tinggal disimpan. Oke. Pembagian kelompok kelas L. Oh, saya juga mau download ini. Oke. Kita klik kanan. Save link as juga. Oke. Save lagi. Ya. Perhatikan Bapak Ibu tadi nge-save-nya di mana gitu ya. Biar nggak lupa gitu. Oh, saya simpan di My Document dan seterusnya foldernya apa gitu ya. Kemudian save. Nah, di sini saya juga menyediakan referensi, tapi tidak saya letakkan di Hebat e-learning, karena di Hebat e-learning punya kapasitas penyimpanan yang tidak banyak. Nah, ini referensi saya simpan di Google Drive. Oleh sebab itu, saya bisa mengaksesnya dengan cara klik kanan, open link in new tab. Nah, di tab yang terbuka, di tab baru ini, saya bisa lihat semua referensi yang sudah disiapkan oleh PJMK atau tim teaching yang lain. Oke, jadi kalau Bapak Ibu ingin mendownload, ini mudah saja, tinggal Bapak Ibu klik filenya, kemudian klik kanan, lalu dicari tombol download. Download, simpan. Udah, kita kembali ke Hebat e-learning. Demikian juga misalkan ada link-link yang lain, ini bisa dibuka dengan klik kanan, open link in new tab, dan seterusnya. Kemudian untuk melihat di mana mahasiswa mengumpulkan tugas, Bapak Ibu bisa lihat di folder atau di pertemuan di mana mahasiswa mengumpulkan tugas. Misalkan di pertemuan 1, TM1 belum ada tugas, sehingga di sini tidak ada fasilitas untuk mengumpulkan tugas. Oke, tapi mungkin di TM2 sudah ada fasilitas pengumpulan tugasnya. Nah, ini di sini ada tugas presentasi TM2. Oke, kita klik kiri ya, klik kiri, kemudian nah di sini karena tugas ini adalah per kelompok, ada 12 kelompok yang diberi tugas membuat paper lalu mengumpulkannya. Jadi grup yang saya beri tugas ada 12 grup.
Yang sudah submitted ada 12 juga. Nah, berarti semua kelompok sudah mengumpulkan tugasnya. Kemudian saya ingin melihat satu persatu, ya tinggal view all submission. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, tiap orang sudah tertulis nih namanya, dia berasal dari grup mana, ini tugasnya. Ya kan? Nah, karena ini tugas per grup, maka di grup B ini siapapun nanti anggota yang grup B, misalkan Kanaya Agya, ini grup B. Nah, grup B yang lain, misalkan Bapak Ibu lihat, atau ini contoh yang lain ya, ini Wahyudi Saputra, grup A. Caroline Angelin, grup A. Ini tugasnya sama. Karena pengumpulan tugasnya per kelompok. Jadi satu orang saja mengumpulkan, semua anggota kelompoknya tercatat mengumpulkan. Jadi misalkan nih Wahyudi Saputra yang mengumpulkan. Carolina tidak ngumpulin tuh, yang ngumpulin si Wahyudi Saputra, maka Carolina tercatat mengumpulkan dengan mendapatkan atau ditempeli file tugas yang sama. Jadi itu sudah kerjaan sistem. Nah, kemudian kita bisa lihat, oh ternyata grup F terlambat 3 jam di sini. Bapak Ibu bisa lihat ya, terlambat mengumpulkan 3 jam si grup F. Nah, entah kenapa dia terlambat ya. Kemudian kalau ingin lebih jauh melihat, misalkan memberi nilai, Bapak Ibu misalkan untuk grup B Kanaya Agya, diwakili Kanaya Agya, bisa dibuka grade. Oke, karena ini filenya PDF, maka PDF-nya akan segera ditampilkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini file PDF-nya. Sayangnya file PDF-nya terlalu fasilitas untuk melihat, membuka, mengedit PDF di Hebat ini tidak cukup bagus, tidak cukup lengkap, sehingga misalkan saya ingin mengecilkan halaman ini tidak tersedia di sini ya. Ini ada 13 halaman kerjaannya mahasiswa, jadi karena berupa slide PowerPoint seperti ini. Kemudian saya ganti halaman berikutnya, saya baca, dan seterusnya. Sekali lagi, sayang kita tidak punya cukup fasilitas bagus di sini untuk misalkan mengecilkan PDF-nya. Kita atur view-nya menjadi lebih kecil supaya ini cukup gitu. Nah, itu tidak ada. Terus kemudian kita beri nilai, misalkan oke, kita sudah lihat satu persatu hasilnya bagus, terus kita beri nilai, tinggal kita grade out, kita letakkan nilainya di situ, misalkan nilainya 80 gitu ya. Kita ketik 80 di grade out of 100. Kemudian kita save changes atau save and show next. Misalkan saya save changes, saya simpan. Nah, ini kita masih di halamannya si Kanaya. Lalu saya ingin lihat daftar tadi. Lihat daftar tadi di sini nih Bapak Ibu. View all submission. Di kiri atas view all submission. Oke. Nah, si Kanaya grup B sudah dapat nilai 80. Nah, apakah grup B yang lain mendapat nilai 80? Harusnya kan gitu ya, karena ini tugasnya per grup. Sekali saya nilai, harusnya anggota grup B yang lain dapat nilai yang sama. Sepertinya itu tidak terjadi. Kita coba lihat grup B di halaman berikutnya, halaman 2 saya buka. Kita cari grup B selain Kanaya ada siapa? Nah, grup B enggak ada di sini. Halaman 3 grup B ada. Gimana ya? Grup B. Nah, ini grup B, Dea Ardelia. Wah, ternyata sekali kita memberi nilai untuk grup B diwakili oleh Kanaya, anggota yang lain yaitu Dea Ardelia juga mendapat nilai 80. Karena ini submission by group, ya, submissionnya by group, nilainya by group, sehingga kita sekali kasih nilai 80 untuk grup B, semua anggota grup B mendapat nilai yang sama, yaitu 80. Jadi kalau tadi ada 12 grup, cukup 12 kali kita membaca
papernya 12 kali kita memberi nilai, dan itu nilai akan didistribusikan secara sama di semua anggota grup. Jadi seperti itu. Kita ulang lagi, kita kembali ke halaman 1. Tadi saya sudah memberi nilai grup B, sekarang saya mau memberi nilai grup H misalnya. Saya tinggal klik grade, kemudian oke, kita tunggu sampai PDF-nya terlihat. Nah, PDF-nya sudah terbuka. Sekali lagi saya fasilitas di mana ini di Hebat e-learning agak minimal, jadi saya tidak bisa melihat halamannya secara nyaman, jadi saya harus gerakkan kiri kanan atas bawah untuk lihat keseluruhan halaman. Namun kalau ingin selesai, kita sudah selesai membaca, kemudian kita ingin memberi nilai, tinggal dimasukkan di grade. Misalkan saya beri nilai, untuk yang ini saya beri nilai 75 misalkan. Kemudian saya save changes, ini ya. Oke, kemudian ini changes save, oke. Saya ingin kembali ke halaman daftar tadi, saya tinggal klik view all submission. Nah, grup H dan semua membernya mendapat nilai 75. Ya, itu seterusnya. Kalau Bapak Ibu ingin mendownload filenya satu persatu, ya silahkan. Berarti Bapak Ibu harus mendownload 12 file. Ya, grup B, grup H, grup C, dan seterusnya. Mulai A sampai dengan L di-download. Nah, tentu harus telaten kalau ini, dan akan membutuhkan kapasitas besar di komputer Bapak Ibu, ya, karena harus mengambil file yang tersedia di Hebat e-learning. Jadi klik kanan, save link as, filenya akan Bapak Ibu bisa download. Seperti itu. Nah, sudah kita selesai melakukan aktivitas di tugas presentasi minggu kedua, kita ingin kembali ke halaman depan mata kuliah Etika dan Keterampilan Profesional untuk Akuntan kelas L. Nah, tinggal Bapak Ibu klik yang ada tulisan ini, mata kuliahnya AKA 103 Etika dan Keterampilan Profesional untuk Akuntan kelas L. Bapak Ibu klik. Nah, kita akan dibawa masuk ke halaman depan tadi. Kita scroll lagi ke bawah. Oke, saya sudah menyelesaikan tugas saya di presentasi, menilai presentasi mahasiswa di pertemuan kedua. Ya. Kemudian ini adalah video-video yang sudah disediakan oleh tim dosen, kemudian kuis. Nah, kalau ingin kita melihat kuis, nilai kuis mahasiswa, itu juga mudah, kita tinggal klik kuis ini, kita masuk ke dalam kuis. Oh, ini sudah dikerjakan, oleh mahasiswa misalnya. Ini baru nanti ya, ini belum dikerjakan, jadi belum ada hasilnya. Kita coba lihat kuis di pertemuan yang lain. Sekali lagi kita kembali ke halaman depan dengan mengklik nama mata kuliahnya, ya, bukan yang di atas, tapi yang di bawah ini. Oke. Kita lihat kuis di pertemuan 1 mungkin sudah ada. Nah, ini kuis pertemuan 1. Saya klik. Nah, saya ingin lihat hasilnya. Oh, ini sudah ada 60 orang yang menyelesaikan kuis. Ya kan? Ini attempts 60. Saya ingin lihat hasilnya. Tinggal Bapak Ibu geser kursornya ke kanan, ada result. Bapak Ibu klik result. Nah, ini bisa kita lihat. Siapa mengerjakan, jam berapa mulai, jam berapa selesai, berapa nilainya, kita bisa lihat di sini. Bahkan kita bisa lihat distribusi nilainya, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat chartnya yang sudah terlihat di sini. Nah, oke, kalau ingin mendownload hasilnya, Bapak Ibu bisa lihat tombol download di sini, pilih dulu jenis filenya, apakah di-download dalam bentuk Microsoft Excel atau CSV. Kalau Bapak Ibu suka Microsoft Excel, tinggal klik Microsoft Excel download, semua nama dan nilai tugas mahasiswa
nilai kuis mahasiswa akan terdownload. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke halaman depan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sekilas tentang mengakses file yang tersedia di halaman mata kuliah, kemudian mengakses file serta memberi nilai tugas mahasiswa, dan mengakses nilai kuis yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Oke, setelah kita selesai dengan pekerjaan kita di Hebat e-Learning, jangan lupa untuk keluar, logout, dan demikian penjelasan dari saya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.